Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini bersama saya Ahmad Purnama Jailani sebagai host sekaligus moderator. Kita bertemu dalam webinar bersama dengan NutraCare. Webinar kali ini kita akan membahas topik yang sedang hangat. Dan tentu saja ini penting bagi Bapak Ibu sekalian ya, yaitu kunci kesehatan sendi agar merdeka beraktivitas. Temanya cocok sekali ya dengan di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu perlu kita ketahui, hampir semua gerakan tubuh itu melibatkan tulang dan sendi. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara menjaga kesehatan sendi agar kita dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan merdeka. Nah, untuk menyambut juga nih Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun ya. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta webinar, selamat menjalankan atau merayakan ya kita di bulan Agustus setiap tahunnya yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk mengetahui bagaimana caranya menjaga kesehatan sendi, kita akan membahasnya lebih lanjut melalui webinar hari ini bersama dengan dua narasumber istimewa dan tentu saja sudah tidak asing lagi. Yang pertama ada Dr. Adina Wiskanti Dewi, beliau adalah medikar dokter atau yang akrab disapa Dr. Adina. Beliau adalah dokter yang juga aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai kesehatan. Saya akan membacakan sekilas mengenai kurikulum vitae dari Dr. Adina. Nah, Dr. Adina merupakan seorang dokter kelahiran di Jakarta 27 Maret tahun 1996. Beliau lulus sebagai medical dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude. Lalu aktivitas beliau sangat banyak sekali di usia muda. Beliau pernah bertugas sebagai research assistant di Departemen Psikiatri RSCM Jakarta. Lalu juga beliau juga co-founder dari akun Instagram Mengenal Diri ID. Beliau juga sempat praktek di RSUD Pasar Minggu Jakarta, Jakarta Selatan, dan saat ini sebagai Medical Scientific Support di PT Indocare Citra Pasifik. Pemateri kedua yaitu ada Ibu Margaretra Kisantrini Punto Arsi. Beliau adalah brand manajemen dari NutraCare dan Avogel. Nah, untuk Dr. Adina dan Ibu Margareta, saya izin memberikan informasi kepada para peserta webinar sore hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu, nanti yang ingin bertanya, silakan untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, spasi pertanyaannya. Karena setelah sesi para pembicara nanti akan ada sesi tanya jawab untuk para pembicara kita hari ini. Nah, pengumuman lagi, bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi 10 pendaftar pertama webinar ini, akan mendapatkan masing-masing gratis 1 botol NutraCare Join Formula dan akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia setelah acara. Selain itu, juga akan ada door prize bagi peserta yang tetap mengikuti webinar hari ini sampai akhir. Silakan mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat untuk berkesempatan mendapatkan paket produk NutraCare Join Pro untuk 5 pemenang dan voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Bapak Ibu silakan untuk mencek di link kolom chat ya. Ada link yang akan diisi oleh Bapak Ibu untuk mengikuti door prize di akhir acara. Nah, perlu saya sampaikan ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang. Ini masih terus berdatangan para peserta webinar sore hari ini. Terima kasih atas semangatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu mengikuti webinar bersama dengan NutraCare. Nah, ada baiknya sebelum kita mulai mendengarkan pemaparan pada hari ini, saya sapa dulu deh Dr. Adina dan Ibu Margareta. Halo, selamat sore dok. Selamat sore Pak Ahmad. Oke, selamat sore Bu Reta. Selamat sore Pak Ahmad. Oke, saya pengen salam merdeka dulu ya. Oke, gimana nih? Kita sudah masuk di bulan Agustus. Biasanya kalau di bulan Agustus itu mungkin kalau anak-anak itu sangat suka sekali ya. Ada apa namanya lomba-lomba seperti itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan juga di
perumahan saya sendiri gitu ya, itu ada lomba untuk para orang tuanya. Ada lomba bulu tangkis, ada lomba senam, ada lomba-lomba yang diadakan di tanggal 17 Agustus nanti. Tentu saja itu memerlukan energi yang harus diberikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan saya ucapkan karena Agustusnya di minggu depan, jadi cocok banget nih dengan tema kali ini, kekuatan sendi agar merdeka beraktivitas. Oke, Dokter Adina dan Ibu Margareta gimana? Kegiatan di lingkungan masing-masing, apakah ada lomba-lomba? Kalau di kompleks aku sih kayaknya pasti ada deh. Pasti ada ya, ikutan dong. Biasanya ada lomba mewarnai ya, kita iseng aja ikutan ya. Lomba, Oke. ini tuh lomba makan kerupuk, nangkap Nah, nyanyi. Gitu. oke, kayaknya tahun ini sudah mulai bisa ya, karena udah 2 tahun nih kita tidak bisa mengadakan kegiatan 17-an, Dok. Jadi memang tahun ini paling banget ditunggu karena mungkin secara protokol kesehatan kita sudah paham, memakai masker juga sudah oke, sehingga diadakan kegiatan cukuplah untuk bisa gitu dilakukan ya, seperti itu. Lalu juga saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu para peserta webinar pada sore hari ini. Jika nanti saya ingatkan lagi, jika Dokter Adina ataupun Ibu Margareta menyampaikan materi, jika Bapak Ibu ingin langsung bertanya, boleh silakan langsung tanyakan pada kolom chat saja. Jadi tidak perlu menunggu akhir acara sehingga tidak kelupaan pertanyaannya seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung saja ke materi pertama yang akan dibawakan oleh Dokter Adina. Dok, boleh Dok untuk mulai share screen materinya, Dok? Oke, izin saya share screen ya. Apakah udah kelihatan? Oke, sudah terlihat. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar bersama dengan NutraCare, selamat mengikuti materi dengan Dr. Adina Wiskanti Dewi. Dok, boleh Dok, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat sore Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih sudah hadir. Mau ngobrol-ngobrol nih tentang nyeri sendi. Nama saya Dr. Adina. Kita mulai langsung ya untuk nanti kita akan mempelajari banyak nih tentang artritis, faktor resiko, tata laksana, cara mencegah, dan juga nanti di akhir akan ada sesi tanya jawabnya. Pertama, saya mau membahas dulu nih tentang nyeri sendi atau artritis. Kan biasanya kita sering tahu nih, saya sih waktu jaga di klinik atau di puskesmas atau di IGD itu sangat banyak sekali pasien-pasien datang dengan nyeri sendi. Dan ternyata nyeri sendi itu banyak sekali penyebabnya dan bisa berbeda-beda tipenya. Itu sebenarnya nyeri sendi itu sebenarnya apa sih? Bisa kita bilang itu paling sering itu karena artritis. Itu artritis itu apa? Kalau artri itu biasanya kita sambungkan dengan sendi, sedangkan yang belakangnya ada itis itu artinya ada inflamasi atau peradangan gitu ya. Makanya artritis adalah inflamasi pada satu atau lebih sendi di tubuh. Jadi bisa aja nih nyeri sendi, tapi ternyata dihubungkan dengan ada nyeri sendi di tempat lain juga, misalkan nyeri di tulang lain, di sendi tangan sini, kemudian di leher, di pinggang, gitu. Itu juga mungkin. Kemudian selain rasa nyeri itu biasanya juga ada rasa-rasa kaku, biasanya memburuk seiring waktu dan banyak sekali jenisnya. Itu kita akan belajar nih mengenai jenis-jenisnya itu apa. Nah, ini kelihatan kan ya? Oke, artritis itu ada apa aja nih? Biasanya di sini ada 3, ada osteoartritis, inflammatory arthritis, dan juga septic arthritis. Nah, osteoartritis ini biasanya kita diagnosanya ada pada orang-orang yang usianya sudah lebih lanjut karena apa? Osteoartritis ini merupakan degenerasi gitu. Kartilago sendi di seseorang gitu. Nanti dari osteoartritis ini akan ada primary dan secondary. Kalau misalkan primary itu biasanya datang dari udah lama, dari kecil misalkan dia udah kerasa sering nyeri sendi. Sedangkan kalau yang secondary itu biasanya bisa aja karena sebelum pernah kecelakaan, ada trauma, kemudian dari ada osteoporosisnya juga gitu. Berkaitan dengan usia dan juga misalkan ada kelebihan berat badan gitu. Kemudian ada juga inflammatory arthritis. Ini inflammatory artinya peradangan. Jadi
bukan hanya dari tulangnya aja, tapi misalkan contohnya rheumatoid arthritis atau yang bisa kita sering sebut dengan rematik. Ini ada suatu autoimun, nanti akan saya bahas lagi dengan lebih mendalam. Kemudian ada psoriatic arthritis juga yang merupakan juga autoimun. Kemudian juga crystal induced arthritis. Ini masih di bawah inflammatory arthritis. Kemudian ada juga septic arthritis. Ketika misalkan ada suatu infeksi yang sudah menyeluruh ke seluruh tubuh dan bisa menyerang ke sendi-sendi juga gitu. Dan perlu untuk tata laksana dari dokter yang lebih lanjut. Sorry, ini saya agak kenapa nggak bisa dipencet? Oke. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Dok. Aman ya. Aman. Nah, kemudian sekarang kita bahas nih mengenai osteoartritis. Biasanya memang yang paling umum itu osteoartritis. Itu biasanya terjadi ketika sendi digunakan secara berlebihan dan biasanya di orang-orang yang lebih tua. Biasanya 40-an ke atas. Kemudian bisa osteoartritis itu bukan hanya di sendi aja, tadi udah sempat saya bilang bahwa bisa terjadi semua sendi. Tapi kondisi yang paling sering itu biasanya di sendi-sendi jari tangan, lutut, tulang punggung. Dan kalau osteoartritis itu makin lama seiring waktu biasanya keluhannya makin memburuk. Dan ini tidak bisa disembuhkan karena ini adalah sifatnya degenerasi. Jadi bukan suatu inflamasi atau infeksi, tapi sudah degenerasi dari tulang dan kartilagonya. Jadi tidak bisa disembuhkan. Yang bisa dilakukan adalah memanage dari keluhannya tersebut. Penyebab dan faktor resikonya apa? Pertama, menderita obesitas. Kenapa? Karena biasanya kalau orang obesitas itu kan berat badannya berlebih ya. Jadi tentunya pasti tumpuan di tulang di persendiannya pun juga berlebih. Makanya lebih nyeri dan juga degenerasinya itu lebih cepat karena menopang berat badan yang berlebih tersebut. Pernah ada cedera pada sendi, baik itu dulu sempat jatuh atau cedera olahraga, apalagi kalau cedera tersebut berulang kali, itu juga bisa menjadi suatu faktor risiko. Kemudian ada riwayat osteoartritis dalam keluarga, karena kan ini sifat degenerasi. Setiap orang itu sel-selnya kan pasti berbeda dan sangat berhubungan dengan genetik seseorang. Kemudian yang dulunya sempat operasi, kemudian biasanya yang kelaminnya perempuan itu, terutama yang sudah menopause, lebih mempunyai risiko untuk osteoartritis yang lebih. Kemudian kelainan bawaan pada tulang rawan atau sendi tentu saja. Kemudian menderita penyakit tertentu, contohnya rheumatoid arthritis, hemokromatosis. Nah, jadi kalau dari kalimat ini berarti kalau yang osteoartritis itu ternyata bisa juga terkena rheumatoid arthritis. Jadi bukan saya osteoartritis, saya nggak mungkin rheumatoid arthritis, tapi bisa aja dua penyakit tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian selain itu melakukan pekerjaan atau aktivitas fisik yang menekan sendi secara terus-menerus. Contohnya, sering pakai hak tinggi, kemudian gimnastik, itu kan berarti mempunyai tumpuan yang berlebih di persendian tersebut. Makanya itu menjadi suatu faktor risiko. Nah, maaf ini agak buram ya. Tapi kita sebelah kiri ini adalah yang normal. Sedangkan kalau udah osteoartritis ini udah terjadi degenerasi nih. Jadi ada tulang-tulangnya itu kalau bisa dibilang udah ada yang kropos, kemudian ada degenerasi gitu ya, dan gak tulang aja tapi kartilagonya juga. Jadi ada cartilage loss. Kemudian ada joint space narrowing. Kalau kita lihat di sini ada space atau ruangnya itu kan lebih besar daripada di sini. Ini jadi tulang yang di atas dan di bawah itu udah lebih menekan. Makanya terjadi kekakuan, kemudian terjadi nyeri. Itu karena itu. Oke, nah ini symptoms yang tidak boleh diabaikan. Contohnya ketika udah ada bunyi-bunyi klek, 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 nah gitu. Terus kemudian ada rasa kaku. Kemudian makin lama makin nyeri. Kemudian makin lama kok bukan cuma nyeri sama kaku aja, tapi ternyata udah ada pembengkakan. Kemudian kita juga kalau masalah tulang atau muskuloskeletal, kita harus membandingkan nih dari kanan dan kiri. Misalkan, aku kok nyeri kanan tapi di kiri enggak, atau apakah dua-duanya, karena itu menjadi suatu gejala atau tanda-tanda yang penting juga, karena biasanya setiap penyakit mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Gitu. Kemudian fleksibilitasnya juga menurun. Untuk mendiagnosis osteoartritis ini, memang caranya juga banyak dan bertahap. Pertama tentu untuk menanyakan kepada pasiennya riwayat-riwayat sakitnya, perjalanan penyakitnya seperti apa, kita sebut sebagai anamnesis. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik. Jadi kita lakukan pemeriksaan fisik, pasien diminta untuk menggerakkan persendian-persendiannya, kemudian kita
palpasi, kita tekan apakah nyeri, kita lihat apakah ada perubahan warna, apakah ada perubahan dari bentuk, itu harus perlu kita periksa. Kemudian selain itu, kalau belum ditemukan suatu hal yang signifikan, bisa kita lakukan radiologi, contohnya menggunakan X-ray dan juga MRI. Dan juga kita lakukan tes darah dan juga analisa cairan sendi. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan diagnosis banding, apakah ini benar-benar OA, osteoartritis, atau artritis yang lain. Tata laksananya apa untuk osteoartritis? Yang paling utama sih karena rasanya biasanya kita berikan obat anti nyeri, contohnya seperti paracetamol yang sifatnya acetaminophen atau obat anti-inflamasi non-steroid, contohnya ibuprofen, naproxen, sodium, dan juga tericoxib atau natrium diklofenak yang bisa dibeli di apotek ya. Nah bisa juga nih obat suntik golongan kortikosteroid, tapi tentunya ini harus dilakukan oleh dokter dan harus dilihat juga kondisinya separah apa. Kalau misalkan dirasakan osteoartritis ini tiba-tiba nyeri sekali, bisa kita lakukan pertolongan pertama dengan kompres dingin dan diistirahatkan juga. Oke, nah kemudian ada juga nih rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis atau yang sering kita sebut dengan rematik ini adalah suatu penyakit autoimun sebenarnya. Jadi dari sel-sel darah putihnya ini menyerang tubuhnya diri sendiri karena hasilnya terlalu banyak gitu, autoimun. Jadi yang harusnya sel darah putihnya melindungi diri sendiri, dia malah menyerang tubuhnya sendiri. Gitu. Nah, ini sifatnya adalah peradangan yang jangka panjang. Kemudian ditandai dengan bengkak, nyeri, dan kaku pada sendi. Bisa menyerang organ lain juga. Nah, kalau tadi kan osteoartritis bisa menyerang sendi-sendi lain. Nah, rheumatoid arthritis juga sebenarnya bisa. Karena kan memang sifatnya sistemik ya, karena yang salah itu adalah selnya, bukan hanya cuma tulangnya aja. Nah, tapi yang menarik adalah dia bisa menyerang organ lain, contohnya kulit, pembuluh darah, paru-paru, mata, dan jantung. Makanya biasanya pasien yang RA atau rheumatoid arthritis atau yang rematik, keluhannya bukan hanya di sendi aja, tapi sudah menyeluruh ke seluruh tubuhnya. Kemudian ini juga beresiko menyebabkan komplikasi-komplikasi lain, contohnya carpal tunnel syndrome, penyakit jantung, dan juga penyakit paru-paru. Nah, ini juga ada tahap-tahapnya nih kalau rheumatoid arthritis. Jadi ada stage 1, stage 2, stage 3, dan stage 4. Kalau yang stage pertama, the body mistakenly attacks it. Itu artinya adalah mungkin belum terlalu kerasa nih. Jadi dari tubuhnya sendiri udah mulai menyerang joint-joint tisu, mungkin baru-baru kerasa. Nah, kemudian yang kedua itu biasanya udah mulai ada pembengkakan. Gitu, swollen inflamed synovial membrane. Jadi kalau kita lihat itu selain dari tulangnya juga yang kita lihat itu adalah jaringan-jaringan melunak di sekitarnya yang inflamasi. Gitu. Ada juga degradasi kartilago. Kemudian ada bone erosion. Kenapa terjadi ini semua? Karena memang dari sel-selnya itu seperti memakan atau menyerang si bagian join-nya itu, si sendi-sendinya tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ditangani, itu udah bisa ke stage 4, yaitu bisa, kalau tidak ditangani secara baik, si sendi-sendinya itu tidak bisa digerakkan sama sekali, atau benar-benar bisa lumpuh. Gitu. Dan juga tentunya perubahan bentuk ya. Diagnosanya sebenarnya sama aja sama osteoartritis, cuman mungkin bisa ditambah dengan pemeriksaan anak atau antibodi-antibodi yang menunjukkan adanya marker masalah di autoimun. Tata laksananya apa? Tentunya konsepnya tetap sama untuk mengontrol rasa nyeri. Kemudian seperti bisa diberikan paracetamol dan juga NSAID. Kemudian kortikosteroid ini adalah suatu hal yang gold standard ya bisa dibilang untuk pasien-pasien rheumatoid arthritis harus diberikan. Kenapa? Karena sifatnya adalah kortikosteroid itu menurunkan kerjanya imun tersebut. Karena kalau misalkan rheumatoid arthritis kan selnya nih, sel tubuh kita sendiri yang menyerang tubuh kita. Nah, makanya diberikan kortikosteroid untuk menurunkan itu semua. Gitu. Dan tentunya harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Ini tidak bisa ditangani oleh dokter umum saja, itu tetap harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis, khawatirnya bisa menunjukkan komplikasi yang lebih berat kalau tidak segera ditangani. Nah, ini kita lihat ya perbedaannya, yang sebelah kiri itu healthy joint, sendi yang sehat, yang di tengah itu osteoartritis, kita lihat dari penekanannya tersebut, dan juga ada degradasi dari kartilago. Nah, kalau dari rheumatoid arthritis ini
yang paling menonjol adalah inflamasinya. Kita lihat tuh di situ. Di bagian persendiannya itu, mulai dari fluidnya juga, jadi bukan semerta-merta hanya tulang dan sendinya aja, tapi jaringan-jaringan di sekitar situ juga terinflamasi. Ada lagi yang namanya gout arthritis, atau artritis yang disebabkan oleh asam urat darah yang tinggi. Nah, makanya penting sekali Bapak Ibu sekalian untuk terus mengecek medical check up ke dokter rutin at least 6 bulan, setiap 6 bulan atau setiap tahun. Untuk khawatirnya apa? Kadang-kadang asam urat tinggi belum ada keluhannya, dan ketika sudah mulai ada keluhan itu udah sampai gejala parah. Asam urat ini dapat membentuk kristal dengan membentuk seperti jarum di sendi yang akhirnya menjadikan inflamasi, makanya sering ada nyeri, disertai kemerahan, bengkak, dan hangat. Gitu. Kalau kita bandingkan nih, ini adalah karakteristiknya gout arthritis atau asam urat. Jadi dibandingkan kanan dan kiri itu tidak sama, dan dia membengkak, merah, dan panas. Itu kalau asam urat yang tinggi. Atau bisa kita bilang juga adanya tovus. Jadi ada perubahan bentuknya juga. Paling sering itu di bagian kaki memang, telapak kaki ya, di bagian ini kan telapak kaki ya, di bagian sininya nih, bagian sininya. Nah itu paling sering kalau asam urat, perlu diperhatikan. Nah faktor risikonya apa? Tentunya genetik. Kalau misalkan di keluarga sudah ada yang mengalami keluhan yang sama atau riwayat penyakit yang sama. Kemudian kondisi kesehatan lainnya, misalkan kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, penyakit jantung, biasanya itu lebih riskan untuk asam uratnya juga tinggi, karena kita lihat ada korelasi dari gaya hidupnya juga. Kemudian obat-obatan, contohnya obat-obatan diuretik, kortikosteroid, dan juga penerima transplantasi. Dan kalau misalkan tadi yang osteoartritis lebih sering pada wanita, kalau gout ini atau asam urat tinggi ini lebih sering terjadi pada pria. Tidak menutup kemungkinan bahwa ini terjadi juga pada wanita. Ini hanya dilihat dari prevalensi saja. Kemudian dari makanan-makanan juga, biasanya yang harus dihindari itu makanan daging merah, kerang, makanan yang tinggi purin, itu adalah suatu faktor risiko. Kemudian orang-orang yang rutin konsumsi alkohol, soda, dan juga orang-orang yang obesitas. Itu ada korelasinya terhadap asam urat yang tinggi. Nah ini juga ada tahap-tahapnya. Ini sebenarnya terlalu patofisiologi, tapi bisa kita lihat bahwa memang kalau awal itu mungkin tidak ada gejalanya. Tapi ternyata kadar asam uratnya itu sudah tinggi. Nah, kalau misalkan makin lama, stage makin tinggi itu sudah mulai bergejala dan bisa mencapai komplikasi atau gout, acute gout. Kejadiannya ketika asam uratnya tinggi dan itu terjadi gejalanya itu sangatlah akut. Nah, itu biasanya nyeri sekali, panas sekali, dan itu sangat mengganggu daily activities. Gitu. Nah, makanya yang harus kita perhatikan dan tidak boleh kita abaikan adalah ketika ada nyeri yang tiba-tiba dan parah pada sendi, biasanya di tengah malam atau dini hari. Kemudian juga ada kekakuan dan juga rasa panas, kemudian ada perubahan warna dari area yang nyeri tersebut, bisa terlihat lebih merah atau ungu. Kemudian juga yang sering terkena itu jempol kaki, pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan, dan jari-jari tangan. Selain itu, biasanya juga ada nih gejala-gejala lain, karena kan ini memang kadar asam urat yang tinggi. Kadar asam urat yang tinggi itu kan pastinya adanya di seluruh tubuh ya, bukan hanya di sendi doang. Makanya biasanya ada kidney stones atau batu ginjal gitu. Kemudian nyerinya itu kadang-kadang juga bisa menyeluruh. Makanya ini harus langsung dikontrol ke dokter. Pencegahannya gimana? Tentunya minum banyak air putih. Kenapa? Untuk nge-neutralize apapun yang kita makan. Dan juga tentunya meningkatkan metabolisme tubuh kita. Dan juga batasi atau hindari alkohol. Kenapa? Karena kadar purinnya tinggi. Kemudian coba hindari produk susu rendah lemak seperti kayak keju, dairy gitu, hindari dulu. Kemudian batasi asupan daging, ikan, dan unggas. Pertahankan berat badan dan tentunya konsultasi dengan dokter. Karena mungkin kalau misalkan ternyata sudah tinggi dan gejalanya sudah parah, membutuhkan obat-obatan yang paten dari dokter. Nah, ini adalah suatu perbandingan ya dari penyakit-penyakit yang tadi sebagai summary. Jadi osteoartritis, rheumatoid arthritis, dan gout. Osteoartritis atau OA itu yang paling sering. Kalau misalkan RA ini biasanya yang paling membuat
kualitas hidupnya menurun karena dia tidak hanya menyerang joint aja atau sendi aja, tapi juga ke organ-organ lain. Nah, kalau gout ini biasanya paling sering itu di laki-laki lebih dari 30 tahun. Kalau di perempuan biasanya munculnya setelah menopause. Kemudian ada lagi ankylosing spondylitis. Ini cukup jarang di Indonesia, jadi tidak akan saya bahas. Kemudian kalau signs and symptoms-nya rata-rata sama, cuman kalau misalkan osteoartritis ini dia kalau misalkan makin dibawa gerak makin nyeri. Kalau rheumatoid arthritis biasanya paling nyeri itu pagi-pagi, kemudian kalau makin siang itu makin enakan. Jadi lebih ke morning stiffness and last longer than an hour. Durasinya juga perlu diperhatikan. Kalau gout, dia biasanya tiba-tiba nyeri banget, jadi severe intense pain, dan paling sering di jempol kaki. Kemudian di simptom lainnya adalah swollen joint atau bengkak juga, dan perubahan warna. Itu perlu untuk diperhatikan. Oke. Terima kasih dari saya itu. Mungkin mau saya tambahkan juga bahwa untuk mencegahnya tentunya kita harus sadar dari gaya hidup kita sehari-hari, apa nyerinya seperti apa, apakah kita sebelumnya apakah ada pernah riwayat jatuh atau tidak. Nah, untuk penanganan pertama penting sekali untuk jangan dipijit. Jadi kalau misalkan apapun yang inflamasi atau apapun yang rasanya nyeri, dirasa nyeri lebih baik kompres aja dan istirahatkan dan dikontrol. Kalau misalkan tidak membaik dengan istirahat dan juga dikompres, dibawa aja ke dokter. Karena takutnya kalau kita makin pijit atau kita gerakan ada salah gerak, itu malah memperburuk dari rasa nyerinya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dokter Adina. Nah, tadi ada tambahan juga dari Dokter Adina ya, bahwasanya memang jika Bapak Ibu mengalami masalah persendian, hati-hati ya, jangan langsung ambil tindakan memijat ya. Walaupun dipijatnya oleh pasangan ya, Dok. Gitu kan beda lagi ya. Tapi Bapak Ibu diharapkan untuk berhati-hati. Karena dikhawatirkan tadi ada urutannya, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam masalah artritis tadi itu sangat berbahaya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, saya akan memberikan informasi. Jadi bagi Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya untuk menanyakan pada kolom chat dengan format nama, spasi kota, spasi ditujukan kepada siapa pertanyaannya, dan spasi pertanyaannya. Silakan boleh disampaikan pada kolom chat. Nah, saya juga ingatkan kembali bagi Bapak Ibu untuk mengisi link door prize yang dikirimkan oleh pihak panitia pada kolom chat. Silakan saya berikan waktu nih untuk diklik link door prize-nya karena kita ada door prize nanti yaitu produk Nutracare Joint Formula untuk 5 pemenang dan juga ada voucher cek daya tahan tubuh di Prodia untuk 3 pemenang. Nah, perlu saya sampaikan juga ketentuan bagi para pemenang yang terpilih nantinya wajib memiliki KTP dan NPWP. Apabila tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus. Seperti itu, silakan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Margareta. Mungkin ini solusi-solusi bagi Bapak Ibu yang memiliki masalah persendian nih. Oke, Bu Reta sudah siap? Oke, baik Pak Ahmad. Oke, boleh Bu untuk mulai di-share Coba saya materinya share agar dulu. kita uji coba dulu. Oke. Oke, sudah terlihat Bapak Ahmad? Oke, tinggal di slideshow Bu, materinya Bu. Sebentar. Oke, sudah terlihat Ibu Margareta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad atas waktunya. Selamat sore Bapak dan Ibu peserta webinar. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu sekalian telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar ini. Tadi sangat menarik sekali ya informasi yang didapatkan dari Dr. Adina nih mengenai kesehatan persendian gitu ya. Jadi supaya kita nanti waktu 17-an itu bisa bebas ya beraktivitasnya gitu. Nah, kami dari Nutracare dan Avogel itu memiliki solusi nih. Jadi kita ada beberapa item produk yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi mengurangi nyeri persendian ya, dan juga untuk menjaga kesehatan persendiannya. Gitu. Namun sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan kembali nih mengenai produk Avogel dan juga Nutracare terhadap Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga sudah tidak asing lagi ya
di mana kita memiliki brand Avogel yang merupakan produk herbal segar organik yang berasal dari Swiss yang diproses kurang dari 24 jam setelah dipanen dan juga tanpa proses pengeringan. Nah, karena tanpa proses pengeringan, ini menyebabkan kandungan bahan aktifnya itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal kering, dan kalau kandungan bahan aktifnya ini lebih banyak, tentu saja efektivitasnya pun juga menjadi 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering, gitu. Nah, untuk brand Avogel ini sendiri namanya itu berasal dari nama penemunya, yaitu Bapak Alfred Vogel. Di mana Bapak Alfred Vogel ini merupakan pionir dari natural health yang sejak 1923. Dan produk Avogel ini tuh sudah dipasarkan di lebih dari 35 negara. Salah satunya itu adalah Indonesia. Lalu bagaimana dengan Nutracare? Nah, Nutracare sendiri itu merupakan produk suplemen kesehatan yang terbuat dari bahan alami terstandarisasi yang diproses di pabrik modern dengan standar GMP dan juga telah memiliki uji klinis dan juga data ilmiah yang kredibel. Nah, tentunya hal ini menjadikan produk-produk Nutracare itu menjadi aman dan berkhasiat. Nah, ini untuk klasifikasi produk, jadi kita memiliki sekitar 35 item produk ya dari Avogel dan juga Nutracare. Namun pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas itu hanya 4 item, yaitu Avogel Devil's Claw, itu ada 2 bentuk sediaan, yaitu tablet dan juga tinctur. Lalu kemudian Nutracare Joint Formula dan juga Nutracare Joint Pro. Nah, saya mulai saja dengan produk yang pertama, yaitu Avogel Devil's Claw. Nah, di sini ada 2 bentuk sediaan, yaitu tablet dan juga tinctur. Nah, sebenarnya untuk komposisinya sendiri itu sama, yaitu Devil's Claw atau Harpocophytum procumbens. Nah, untuk aturan pakai sendiri untuk Avogel Devil's Claw ini itu 1 tablet 2 kali sehari untuk yang tablet. Kemudian untuk yang tinctur itu 15-20 tetes dalam 100 ml air dan bisa dikonsumsi 2-3 kali sehari. Nah, untuk manfaatnya sebenarnya apa sih si Avogel Claw sendiri? Nah, manfaatnya itu adalah untuk membantu meringankan pegal linu dan juga nyeri sendi. Nah, ini sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk rasa nyeri yang lainnya. Misalkan kayak tadi ya, nyeri asam urat. Nah, ini bisa juga kita anjurkan untuk konsumsi Avogel Devil's Claw ini. Namun, memang untuk Avogel Devil's Claw ini, itu hanya untuk mengurangi rasa nyerinya saja. Jadi, misalkan tadi ada nyeri persendian, nah itu hanya untuk nyerinya. Jadi, dia tidak memperbaiki untuk persendian itu sendiri gitu. Lalu kemudian untuk tadi ya asam urat itu juga belum terbukti juga untuk Avogel Devil's Claw ini bisa menurunkan kadar asam urat. Jadi memang hanya untuk menurunkan nyerinya dan juga ada bengkak-bengkaknya seperti itu. Nah, lalu apa sih keunggulan produk Avogel Devil's Claw ini? Nah, untuk keunggulannya sendiri itu yang pertama terbuat dari bahan organik dan juga herbal segar. Nah, tadi kan herbal segar tanpa proses pengeringan ya Bapak dan Ibu sekalian. Tentunya tadi kandungan bahan aktifnya pun menjadi 2-3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal kering. Nah, tentunya ini juga menunjang ke efektivitasnya gitu ya. Jadi efektivitasnya pun menjadi 3 kali lebih efektif. Dan karena kita menggunakan bahan-bahan organik tanpa pupuk kimia dan juga pestisida, tentunya produk kami juga lebih aman untuk dikonsumsi. Lalu kemudian untuk Avogel Devil's Claw ini tersedia dalam bentuk sediaan tinctur dan juga tablet tinctur, sehingga penyerapannya pun menjadi lebih optimal gitu. Nah, ternyata Avogel Devil's Claw ini juga memiliki efektivitas anti peradangan yang setara dengan golongan obat kortikosteroid. Jadi itu yang biasa digunakan untuk anti peradangannya, tapi tanpa efek sampingnya. Jadi biasanya obat-obat kortikosteroid ini memiliki efek samping kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Padahal pada orang-orang yang mengkonsumsi kortikosteroid ini memang harus dikonsumsi dalam jangka panjang seperti itu. Jadi untuk Avogel Devil's Claw ini memiliki efektivitas anti peradangan yang setara dengan golongan obat kortikosteroid tapi tanpa efek sampingnya. Nah, ini adalah keunggulan dari produk Avogel Devil's Claw. Lalu kita lanjutkan ke produk yang selanjutnya yaitu ada Nutracare Joint Formula. Nah, untuk Nutracare Joint Formula ini bermanfaat untuk membantu memelihara kesehatan persendian. Jadi ini berbeda dengan Avogel Devil's Claw. Kalau untuk Nutracare Joint Formula ini, dia selain mengurangi rasa nyerinya, juga bisa membantu untuk memelihara kesehatan persendiannya. Kenapa? Karena ada komposisi glukosamin dan kondroitinnya gitu. Nah, ini untuk komposisinya, untuk aturan pakainya itu 1-3 kali sehari, sekali konsumsi itu bisa sampai 2 tablet. Ini tergantung dari
berat badan dan juga tingkat nyerinya seperti apa. Nah, lalu kemudian produk yang selanjutnya itu adalah NutraCare Joint Pro. Nah, untuk NutraCare Joint Pro ini memiliki manfaat yang kurang lebihnya sama dengan NutraCare Joint Formula, namun ada keistimewaan dari NutraCare Joint Pro ini karena untuk NutraCare Joint Pro ini mengandung undernature collagen type 2, di mana undernature collagen type 2 ini didapatkan dari kolagen tulang rawan dada ayam. Dan efektivitas dari undernature collagen type 2 ini 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan suplementasi glukosamin dan chondroitin. Gitu. Jadi memang lebih efektif. Lalu kemudian disertai juga dengan Boswellia serrata, di mana Boswellia serrata ini dapat berfungsi sebagai anti nyeri dan anti peradangan alami seperti itu. Dan glukosamin ini bisa untuk menjaga kesehatan persendiannya. Nah, NutraCare Joint Pro ini juga cukup praktis karena hanya cukup dikonsumsi 1 kali sehari aja setelah makan. Ini tadi untuk penjelasan dari NutraCare Joint Formula. Jadi untuk komposisinya tadi Joint Formula ada glukosamin dan chondroitin, di mana untuk glukosamin dan chondroitinnya ini berfungsi untuk membantu mengurangi nyeri dan juga untuk memperlambat kerusakan dari tulang rawannya. Lalu kemudian ada MSM-nya, di mana MSM-nya itu juga berfungsi sebagai anti nyeri dan anti inflamasinya. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri di persendiannya. Lalu kemudian NutraCare Joint Formula ini juga disertai dengan ester C, di mana ester C ini dapat berfungsi sebagai antioksidan dan juga untuk membantu pembentukan kolagen. Lalu kemudian dilengkapi juga dengan zinc untuk membantu pembentukan kolagennya juga. Gitu. Jadi untuk supaya kolagen tulang rawannya itu terbentuk lagi seperti itu. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya mengenai manfaat dari NutraCare Joint Pro. Nah, di sini untuk UC2-nya atau undernature collagen type 2 ini bisa membantu mengurangi rasa sakit pada persendian dan juga untuk membantu mengurangi kekakuan serta kesulitan dalam beraktivitas. Dan UC2 ini memiliki efektivitas 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan suplementasi glukosamin dan chondroitin pada umumnya. Nah, ini untuk Boswellia serratanya sebagai antiinflamasi dan pereda nyeri alami. Lalu ada glukosamin HCl yang berfungsi untuk membantu perbaikan dan pembentukan tulang rawan. Nah, lalu apa sih yang menjadi pembeda NutraCare Joint Formula dengan NutraCare Joint Pro dengan suplementasi persendian lainnya? Nah, untuk keunggulannya, untuk keduanya itu sama-sama menggunakan glukosamin HCl. Jadi glukosamin itu ada glukosamin HCl, kemudian ada glukosamin sulfat, di mana untuk glukosamin HCl ini lebih banyak kandungan bahan aktif glukosaminnya. Gitu. Kemudian glukosamin HCl ini pun juga lebih rendah garam dibandingkan dengan glukosamin sulfat. Tentunya hal ini akan menjadikan produk Joint Pro dan Joint Formula ini aman bagi penderita hipertensi. Nah, lalu untuk NutraCare Joint Formula itu juga merupakan satu-satunya suplemen persendian yang mengandung ester C, di mana ester C ini dapat berfungsi sebagai antioksidan dan juga bisa untuk membantu pembentukan kolagen tulang rawannya. Gitu. Lalu kemudian untuk harganya pun juga lebih terjangkau. Nah, sedangkan untuk NutraCare Joint Pro ini juga memiliki keistimewaan, di mana untuk NutraCare Joint Pro ini memiliki efektivitas 2 kali lebih efektif dalam mengatasi gejala osteoartritis dibandingkan dengan glukosamin dan chondroitin. Lalu NutraCare Joint Pro ini pun juga cukup praktis karena cukup konsumsinya itu 1 kali sehari saja. Gitu. Kalau Joint Formula kan tadi bisa sampai 3 kali seperti itu. Nah, ini tadi sekilas mengenai produk kami, lalu saya akan menjelaskan ada program spesial nih untuk peserta webinar. Jadi ini khusus untuk Bapak dan Ibu peserta webinar ini. Jadi untuk 10 orang pertama yang melakukan transaksi produk Avogel Device Glow, kemudian NutraCare Joint Formula, ataupun juga NutraCare Joint Pro, nanti berhak mendapatkan 1 botol Avogel Echinafos Tablet. Nah, ini yang Avogel Echinafos Tablet ini berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, dengan senilai Rp500.000. Nah, caranya gimana? Caranya nanti ketika Bapak dan Ibu sekalian sudah melakukan transaksi pembelian dari produk-produk tersebut, Bapak dan Ibu sekalian itu bisa mengirimkan bukti pembelinya melalui WhatsApp ke customer service kami di 0811 9690 3055. Nah, nanti kalau memang Bapak dan Ibu ini termasuk dalam 10 orang pembeli pertama dari customer service kami, nanti akan akan konfirmasi alamat pengiriman produknya. Dan nanti produknya akan dikirimkan ke
ke alamat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, program ini berlaku setelah acara webinar hari ini. Jadi kita hitung per besok tanggal 13 Agustus 2022. Gitu. Ini untuk program spesial bagi Bapak dan Ibu peserta webinar. Nah, lalu bagaimana nih Bapak dan Ibu sekalian bisa melakukan pembeliannya? Kan tadi ada programnya nih, mungkin Bapak dan Ibu sekalian mau lakukan pembelian. Nah, ini kita bisa beli di mana sih gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa beli di apotik dan juga toko obat terdekat, atau mungkin bisa juga di Watson, di Kimia Farma, kemudian di Apotika 24, ataupun juga di Apotik Roxy untuk yang di area Jabodetabek. Atau bisa juga Bapak dan Ibu sekalian melakukan pembelian secara online di website kami di Konimax iStore, atau juga bisa di official store kami di Shopee, Tokopedia, dan juga Bukalapak dengan nama tokonya itu adalah Konimax Official atau Konimax Store. Gitu. Nah, lalu Bapak dan Ibu sekalian juga bisa menghubungi kami di website kami di www.afogel.co.id atau juga di www.nutracare.co.id. Bapak dan Ibu sekalian juga bisa follow Instagram kami di @afogel_id ataupun juga di @nutracare_id. Lalu mungkin kalau misalkan tadi Bapak dan Ibu sekalian terlambat nih untuk mengikuti acara webinar kami, nah Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena untuk materi webinar ini pun nanti akan diupload di YouTube, di Vogel Indonesia dan juga di Nutracare. Gitu. Atau mungkin Bapak dan Ibu sekalian ingin melihat webinar-webinar kami yang sebelumnya, nah itu bisa juga kunjungi ke YouTube kami. Lalu kemudian apabila Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan mengenai produk atau mungkin ingin bertanya lebih lanjut, itu bisa menghubungi customer service kami melalui WhatsApp di 0811 9690 3055. Sekian presentasi dari saya. Untuk waktunya mungkin saya kembalikan lagi ke Bapak Ahmad. Oke, baik. Terima kasih Ibu Margareta atas pemaparannya. Tadi, aduh banyak banget nih yang saya ingin tanyakan sebenarnya. Tapi sebelum saya yang bertanya, saya akan coba bacakan dulu pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar sore hari ini ya, Bu Reta ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu untuk Dokter Adina dan juga Ibu Reta. Saya coba bacakan ya satu persatu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ini datang dari Jakarta Barat. Wah, deket banget ya dengan kantor kita ya. Nah, Bu Cindy Aulia Putri. Halo Bu Cindy, kita di Meruya nih Bu ya, dekat dengan Ibu. Ini untuk Dokter Adina, apa sih penyebab kekurangan glukosamin? Oh, mungkin kekurangan cairan sinoval mungkin Bu. Dok, sorry dok. Tapi di sini pertanyaannya apa sih penyebab kekurangan glukosamin? Mungkin kekurangan cairan itu ya dok ya. Mungkin ini kan materinya ini cocok banget tadi materi yang bagian pertama dok ya. Dokter disampaikan ya penyebab-penyebab terjadinya masalah persendian. Mungkin bisa lebih diumumkan lagi dok penyampaiannya dok kepada Ibu Cindy ini dok. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau mempertanyakan kadar glukosamin di dalam tubuh tentu tidak bisa diperiksa karena nggak ada pemeriksaan lab. Iya. Mungkin cairan sinoval dok yang namanya ya. Kalau misalkan kayak gitu sih biasanya usia yang lebih tua. Nah, tadi kan udah sempat dibahas tuh bahwa penyebab nyeri sendi itu banyak sekali. Kan apakah itu karena degenerasi, apakah itu karena adanya inflamasi itu radang, apakah karena dulunya pernah ada trauma, kemudian apakah itu ada autoimun, apakah asam urat. Nah, itu semua kalau misalkan itu semua tuh bisa terjadi juga dalam waktu yang bersamaan juga. Gitu. Untuk kekurangannya si cairan ini biasanya sih lebih ke dari faktor resiko usia. Itu makin lama makin berkurang. Makanya kadang kalau nyeri sendi suka disuntikan kortikosteroid di situ. Gitu. Kalau dari pola makan untuk cairan itu berpengaruh nggak dok? Misalkan kekurangan air minum, nutrisi dehidrasi itu pengaruh nggak ke cairan di dalam sendi? Pelumas kalau bahasanya ya, bahasa umum di masyarakat. Kalau pelumas tentunya bukan dari makanan aja ya, dari gaya hidup sehari-hari. Apakah dia merokok juga, apakah dia minum alkohol, kayak gitu itu semua berpengaruh. Makanan juga sangat berpengaruh gitu. Makanlah yang banyak-banyak vitamin dan juga kalsium karena kan itu untuk ada sifat anti-agingnya juga. Anti-aging itu bukan cuma hanya di kulit atau di wajah saja tapi juga ke seluruh tubuh gitu.
Oke, ini saya sambungin dengan pertanyaan dari Pak Gunawan nih di Bogor. Gini dok, karena kan pertama kalau kita berolahraga, lalu kan sekarang yang lagi happening banget itu lari dok ya. Lari udah ada lomba-lomba lari lagi, ada 5 kilometer, 10 kilometer, bahkan ada yang sampai maraton ya. Dan terkadang pesertanya itu memang usianya udah 30 tahun, 40 tahun, tentu saja itu berbahaya, ada resiko di persendiannya. Ini pertanyaan dari Pak Gunawan bagus sekali nih. Untuk Dokter Adina nih, apakah berolahraga berlebihan itu berpengaruh terhadap persendian? Mengingat usia saya sudah 45 tahun. Seperti itu. Masih muda kok Pak Gunawan. Gimana dok? Ya, pertanyaan Pak Gunawan bagus banget pertanyaannya bahwa memang eh, nggak cuman hanya anak muda aja ya sekarang yang rajin sekali olahraga, Ya, naik sepeda sampai berpuluhan kilo. yes. Sekarang juga keren banget. Nggak apa-apa, bagus kok bahwa apapun usianya tetap harus rajin olahraga. Walaupun dia misalkan punya penyakit penyerta, olahraga itu tetap menjadi suatu hal yang baik. Yang tidak baik adalah yang berlebihan. Gitu. Apapun yang berlebihan itu tidak baik memang. Jadi kalaupun olahraga bukan hanya untuk orang tua saja, tapi orang muda, anak yang lebih muda, dewasa muda juga kalau misalkan berlebihan, olahraganya juga tidak baik. Kenapa? Karena that's too much stress on your body. Gitu. Oke. Kalau too Kalau much. ini kalau ini dok mungkin tadi itu kalau apa namanya lari gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau sanggupnya masih di 5 kilo jangan ikutan yang half maraton. Mungkin bisa urut Ya, dulu. Mungkin seperti itu dok ya. Karena kan sendi kita juga perlu dilatih dok ya. Kalau nggak olahraga justru malah berbahaya dok ya. Betul ya dok ya? betul. Kenapa? Karena yang menopang sendi itu kan bukan hanya tulang, tapi ada Oke. otot-otot di samping-sampingnya. Oke. Supaya sendinya lebih kuat, supaya sendinya lebih lebih tidak bermasalah, tidak beresiko untuk adanya gesekan, itu memang harus ditopang dengan kuatnya otot di samping-sampingnya. Jadi memang olahraga itu penting sekali. Tapi tetap harus mengetahui limit atau batasan masing-masing. Jadi jangan tiba-tiba saya belum pernah lari yang tadi Pak Ahmad bilang belum pernah lari maraton, saya langsung udah saya bilang 10 kilo deh gitu. Jadi tetap pelan, misalkan sebelum belum pernah lari, jogging dulu. Jadi harus pelan-pelan karena building muscles itu juga nggak mungkin instan. Gitu. Jadi fokusnya adalah kekuatan kekuatan dari seluruh itu terintegrasi gitu, bukan hanya dari tulangnya doang. Karena penguatan tulang juga bukan hanya dari kalsium saja gitu, tapi banyak sekali yang bisa mempengaruhi. Oke, terima kasih dok. Tadi nih buat Bapak Ibu peserta webinar nih ya. Misalkan temennya ikutan lomba maraton, jangan langsung ingin ikut ya. Coba coba introspeksi lagi kita mampunya seperti apa ya. Karena mungkin selain sendi juga ada apa namanya organ lainnya yang bisa berbahaya juga ya jika dipaksakan untuk mengikuti Contoh, olahraga yang begitu berat. Selanjutnya ini pertanyaan berikutnya ini nyambung sekali nih dari Pak Mikael di Jakarta dan Ibu Grace dari Bogor. Ini apa yang membedakan produk Nutracare Joint Pro dan Nutracare Joint Formula nih, Bu Reta? Nah, perbedaannya karena hampir sama nih ada joinnya. Lalu apa sih kelebihan dan kekurangannya? Dan juga dari Ibu Grace nih, dia penasaran nih, Ibu Grace, gimana cara kerja Nutracare Joint Pro? Oke, Bu Reta, boleh dibantu jawab, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Mikael dan juga Ibu Grace ya tadi ya. Baik, saya jawab satu persatu ya. Apa sih bedanya antara Nutracare Joint Pro dengan Nutracare Joint Formula? Sebenarnya dari segi manfaatnya itu sama-sama untuk menjaga kesehatan persendian dan juga bisa juga untuk mengurangi rasa nyeri di persendiannya. Lalu apa yang menjadi pembedanya? Yang menjadi pembedanya itu adalah dari komposisinya. Di mana untuk Nutracare Joint Formula itu komposisinya itu adalah glukosamin, chondroitin, kemudian MSM, lalu zinc, lalu ada estersinya juga. Jadi memang dia suplementasi glukosamin chondroitin. Sedangkan kalau untuk Joint Pro itu sendiri komposisinya tadi kan ada netter kolagen type 2, di mana untuk Nutracare Joint Pro ini memiliki keistimewaan karena efektivitasnya itu 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan suplementasi glukosamin chondroitin pada umumnya. Seperti itu. Dan juga praktis cukup dikonsumsinya itu hanya 1 kali sehari. Lalu gimana nih milihnya antara Joint Pro atau Joint Formula? Tentunya tergantung dari kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian. Kalau memang misalkan dirasa nyerinya itu nyeri sekali, mungkin bisa dipilihkan Nutracare Joint Pro.
Kalau kemudian hanya untuk maintenance seperti itu, mungkin bisa kita pilihkan NutraCare Joint Formula. Atau bisa juga disesuaikan nih, kalau Joint Pro kan memang dia lebih efektif, memang harganya kan sedikit lebih mahal. Nah kalau ingin yang lebih murahnya, nah itu bisa konsumsi yang NutraCare Joint Formula, seperti itu. Nah lalu tadi pertanyaan yang kedua itu cari produknya di mana ya Pak Ahmad ya? Ini dok, Apa? apa namanya mekanisme Oh, kerjanya? mekanisme kerjanya, Iya. sorry. Untuk mekanisme kerjanya, untuk NutraCare Joint Pro ya, untuk NutraCare Joint Pro itu, tadi kan kandungannya ada UC2-nya ya, di mana si UC2-nya ini sendiri yang nanti akan membantu untuk mengurangi rasa nyeri di persendiannya, dan juga bisa untuk membantu mengurangi kekakuan serta kesulitan dalam beraktivitas. Yang mana tadi yang saya sampaikan, UC2 ini memiliki efektivitas 2 kali lebih efektif ya, dibandingkan dengan suplementasi glukosamin dan kondroitin pada umumnya. Lalu tadi juga NutraCare Joint Pro itu ada kandungannya yang namanya Boswellia serrata, yaitu sebagai antiinflamasi dan pereda nyeri alami. Jadi kan kalau tadi ada gangguan di persendiannya, biasanya kan ada rasa nyeri, kemudian ada rasa kaku. Nah ini kita disertai dengan Boswellia serrata tersebut. Lalu kemudian ada juga kandungan glukosaminnya, di mana kandungan glukosamin ini sendiri itu bisa membantu untuk perbaikan dan juga pembentukan tulang rawan sendinya. Jadi bisa untuk membantu menjaga kesehatan persendiannya dengan kata lainnya. Seperti itu Pak Ahmad dan Ibu Grace mungkin bisa Oke, terima kasih Ibu membantu. Reta. Tadi ada yang menarik nih ya bagi Bapak Ibu. Tentu saja dia ada produk Join Pro yang itu tentu sangat efisien sekali. Minumnya sehari satu ya Bu Reta ya. Karena tadi ternyata si Boswellia-nya itu tadi menarik juga karena pereda nyerinya lebih 3 kali lebih efektif ya dibandingkan SMM tadi yang ada di Join Formula. Join Formula tadi harus minumnya mungkin sampai 3 kali. Bapak Ibu mungkin tadi Pak Gunawan juga cocok tuh ya untuk minum mencoba terapi Join Pro-nya Bapak. Jadi lebih nyaman juga olahraganya. Ditambah juga olahraganya jangan terlalu berat dulu Pak sesuai dengan urutannya ya. Nah, oke. Masih banyak pertanyaan, masih berlanjut Bapak Ibu pertanyaannya. Saya akan coba pilih-pilih lagi ya. Ini ada dari Ibu Anastasia di Jakarta kepada Dokter Adina. Ini pertanyaannya saya tidak paham dok, tapi mungkin dokter paham. Apakah meniskus termasuk dalam artritis? Oke, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ini konsep yang masih dibingungin gitu ya oleh Hmm, para masyarakat awam bahwa meniskus itu bukan penyakit. Meniskus itu adalah suatu bagian yang ada di dalam sendi. Makanya biasanya dibilang meniskus tear atau kerusakan pada meniskus. Biasanya cedera olahraga tuh pemain-pemain bola yang biasanya hmm. harus dioperasi gitu, yang apa namanya ACL, ligamen-ligamen itu. Nah, itu termasuk contohnya seperti itu. Sedangkan kalau artritis adalah inflamasi yang terjadi pada sendi. Jadi kalau si artritis itu adalah dari sendinya, dari tulang-tulangnya itu. Kalau misalkan meniskus itu adalah ligamen-ligamen di sekitarnya. Itu. Jadi itu suatu hal yang berbeda. Kalau misalkan bisa bikin artritis atau tidak, bisa saja yang dulunya sempat ada masalah pada meniskus, kemudiannya berkembang menjadi adanya artritis. Itu juga bisa terjadi, tidak menutup kemungkinan. Oke, tadi jawaban dari Ibu Dokter Adina ya. Semoga Ibu tadi Bu Anastasia cukup menjawab Ibu ya. Nanti juga saya akan coba pelajari lagi ya. Lanjut lagi ini pertanyaan untuk Ibu Margareta dari Lampung nih Bu. Wah di Lampung itu ada bakso yang enak sekali ini ya. Dari Ibu Chelsea, Bu Margareta di mana saya bisa beli produk-produk NutraCare dan harganya berapa? Oh iya sekalian mungkin Bu boleh diinformasikan lagi Bu. Tadi di toko mana saja bisa beli dan juga harganya berapa sih untuk Join Formula, Join Pro dan juga mungkin sekalian aja yang Evogal D Plus Glow Bu. Oke, baik. Tadi untuk pembeliannya ya, di mana ya? Oke, untuk pembeliannya itu bisa di apotik dan toko obat terdekat. Bisa juga Bapak dan Ibu sekalian cari di Watson, kemudian Kimia Farma, atau bisa juga di Apotika 24, kemudian Apotik Roxy, kalau misalkan yang di area Jabodetabek gitu ya. Nah, lalu bisa juga kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian mau beli secara online, itu bisa di official store kami, di Konimax Store, itu ada di Shopee, kemudian Tokopedia, dan juga Bukalapak. Atau apabila memang Bapak dan Ibu sekalian masih kesulitan nih untuk mendapatkan produknya, bisa langsung hubungi aja customer service kami, nanti akan kami arahkan untuk pembeliannya, seperti itu. Lalu kemudian tadi harganya ya,
Pak Ya, Ahmad ya. betul, betul, Bu Reta. Oke, untuk harganya saya mulai dari Avogel Devil's Claw terlebih dahulu. Untuk Avogel Devil's Claw itu yang tablet 453.600 per 30 tablet. Kemudian Avogel Devil's Claw yang tinctur itu 425.200 per 50 mili. Kemudian untuk Nutracare Joint Formula itu 275.800, itu isinya 30 tablet. Kemudian untuk yang Joint Pro 474.400, isinya 30 juga. Seperti itu Pak Ahmad. Oke, terima kasih Bu Margareta. Tadi Bapak Ibu silakan boleh membeli di apotek terdekat ya tentu saja. Tapi misalkan Bapak Ibu ragu, boleh untuk tanyakan dulu ke kontak tadi customer service kami ya di 0811 9690 3055. Boleh di WA, nanti boleh tanya Ibu rumahnya di mana, nanti akan kita tunjukkan apotek terdekat yang menyediakan Nutracare dan Avogel. Luar biasa. Terima kasih Bu Margareta. Kita berlanjut lagi materi pertanyaannya. Ini dari Ibu Nabila Adawiyah di Bogor nih ya. Ini mungkin ada hubungannya dengan tulang karena dia menanyakan, "Dok, saya sering kesemutan dan kram kalau kena air lama ya. Apakah itu kurang kalsium? Dan juga apakah ada hubungannya mungkin Dok dengan artritis, Dok?" Oke, keluhannya tadi apa? Kesemutan dan kram kalau di air lama. Oke, jadi kesemutan dan kram itu banyak sekali ya, ini gejala-gejala yang cukup sering terjadi di banyak penyakit. Jadi itu bukanlah suatu penyakit, tapi itu suatu kondisi, kayak contohnya demam gitu, itu kan bukan penyakit. Nah, tapi harus perlu digali nih, kesemutan dan kram seperti apa di mana saja dirasakannya, hilang timbul atau tidak, apakah ada penyakit penyerta lainnya atau tidak. Karena biasanya kalau misalkan kesemutan dan kram itu bisa karena saraf, bisa karena elektrolit gitu. Itu jadi banyak sekali kemungkinan. Jadi mungkin kalau misalkan mengganggu sekali atau ada kekhawatiran, boleh diperiksakan saja ke dokter supaya bisa diperiksa lebih menyeluruh. Gitu. Biasanya kita cek juga nih, bisa juga karena kolesterol atau asam urat juga bisa kadang-kadang bikin kaku dan juga ada kesemutan gitu. Karena diabetes mellitus juga bisa. Jadi Banyak perlu banget Dok kalau gitu Dok ya. ya Berarti memang harus diperiksa ke lab atau ke dokter saya cukup? ke dokter pasti akan diperiksakan lab. Lab Jadi ya, iya benar juga ya. Oke, oke. ke dokter itu bukan cuma ngobrol aja kan, pasti akan Hmm. diperiksa secara fisik, dilakukan pemeriksaan dari pergerakannya, range of movement-nya seperti apa, apakah kalau ditekan akan ada nyeri gitu. Kemudian dari dokter kalau misalkan ternyata ada kecenderungan ke suatu diagnosis, pasti akan diperiksakan dari lab gitu. Apakah cocok nih hasilnya? Dan misalkan kita para dokternya berpikir mungkin ini ke arah asam urat, berarti kita akan cek asam uratnya gitu. Jadi tidak untuk cek kalsium juga kan harus diceknya dari lab Ya. gitu. Nggak bisa dikatakan, oh kalau ada gejala ini pasti kalsiumnya kurang. Karena kalsium kurang juga terkadang sama sekali tidak ada gejalanya. Gejalanya nanti kalau sudah tua terasanya kropos Ya. lebih tinggi gitu. Oke, tadi Bu Nabila ya, ternyata kesemutan yang Ibu rasakan di air itu bisa berbagai macam kendala penyakit ya. Jadi jangan-jangan takutnya kita kan salah, kita udah beli obatnya gitu kan, tapi ternyata bukan karena itu. Jadi mungkin disarankan untuk ke dokter, mungkin nanti dokter akan menyarankan untuk cek lab ya, agar lebih akurat nih untuk penanganan terapi untuk Ibu Nabila. Terima kasih Ibu Nabila ya. Kita lanjut lagi, Dok, masih ada pertanyaan lagi nih ya dari Ibu Mira di Pekanbaru nih ya. Ini mau tanya seberapa efektifkah ini glukosamin kondroitin untuk pengobatan sendi yang sudah mengalami kerusakan ya. Tapi kita tidak dijelaskan lebih rinci lagi Dok ya. Kerusakannya seperti apa dan berapa lama baru ada efek yang baik untuk lutut. Kalau untuk nyerinya mungkin tadi obat-obat jenis kortikosteroid atau yang pengen lebih aman, Avogel Devil's Claw itu untuk nyerinya mungkin bisa Dok ya. Tapi untuk kerusakannya ini seperti apa Dok? Boleh diulang kenapa? Oke, tadi kan kalau untuk nyerinya mungkin kan obat-obat kortikosteroid ataupun pengen lebih aman kan ada Devil's Claw ya, Avogel kita punya yang efek sampingnya tentu saja tidak ada. Tapi untuk masalah sendinya sendiri, kerusakannya itu apakah bisa efektif dengan glukosamin dan kondroitin, Dok? Ya sebenarnya kalau glukosamin itu eh, sampai sekarang tuh belum ada jurnal yang mengatakan bahwa ini efikasinya buruk atau membahayakan untuk
pasien. Jadi jika dirasa perlu dan kemudian sudah pernah mengkonsumsi dan hasilnya baik, lanjutkan saja. Karena belum ada yang mengatakan otherwise gitu sih. Tapi tentunya harus tahu dulu nih kerusakannya itu kerusakan seperti apa. Karena arti kerusakan itu banyak. Apakah ada luka, apakah ada trauma sempat kecelakaan, apakah karena ada inflamasi, apakah ada infeksi. Itu harus tahu dulu. Karena setiap kalau misalkan udah ada masalah sebelumnya di sendi, biasanya pasti harus tetap konsultasi dulu ke dokter penanggung jawabnya karena takutnya sudah meminum obat-obatan lain gitu, takutnya ada interaksi, itu kan perlu harus di ACC dulu, di approve dulu sama dokternya karena beliau yang paling tahu kondisi dan pengobatannya gitu. Oke, baik. Jika dokternya menyarankan, cari aja ke apotek yang kortikosteroid, nah belinya Devil's Claw ya, Ibu ya. Itu tetap ya saya harus jualan sini ya, dari sini ya. Nah, ke Ibu, gimana dok? Kalau kortikosteroid nggak boleh beli sendiri ya. Iya harus ada dokter kan ya. Dokter Iya. kenapa? Kalau minum sendiri itu nanti sangat berbahaya kepada tubuh karena dampak kronik gitu. Kerasanya mungkin bukan saat itu, tapi nanti lama-lama ada yang namanya Cushing syndrome, dia nanti ini membengkak, kemudian autoimunnya makin menurun. Kenapa? Karena kortikosteroid itu adalah dia tugasnya menurunkan sel imun. Makanya diberikannya kepada orang-orang yang autoimun yang sel imunnya atau white blood cells, sel darah putihnya terlalu aktif. Makanya dikasih kortikosteroid. Kalau kita yang tidak memiliki autoimun, terus kita minum itu antiinflamasi terus, itu malah membahayakan. Kenapa? Karena sebenarnya proses inflamasi itu adalah baik bagi tubuh. Karena kan itu tubuh kita lagi melawan patogen atau melawan virus-virus dan bakteri. Gitu. Kalau kita sering minum kortikosteroid, jadinya kita udah nggak berpengaruh lagi, makin banyak penyakit-penyakit yang masuk gampang. Oke, wah cukup berbahaya juga ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk sebelum ke sana makanya kita harus coba tangani atau kita hindari ya, kita coba manajemen risikonya agar tidak ke sana. Mungkin kita tadi itu gaya hidup, pola makan, dan juga latihan olahraga. Jadi terkadang mungkin ada dok yang seperti dok, saya sakit sendi nggak mau ikut kamu olahraga. Itu juga salah ya. Padahal ternyata sendi itu harus dilatih gitu kan. Kalau nggak dilatih justru malah berbahaya. Banyak sekali di masyarakat itu, nggak sok aja jalan, saya mau di rumah aja lah, takut sendi saya sakit gitu kan. Nah, jadi coba mulai sekarang, mungkin temanya pas Agustusan ya, tema kemerdekaan. Jadi kita coba olahraga lagi. Sehari itu paling bagus olahraga berapa lama dok? Kalau tiap hari nggak ada sih, yang penting dalam satu minggu itu setiap minggu 30 menit itu udah bagus, atau 150 menit dalam satu minggu. Oke, berarti 5 hari dok ya? Oke, 5 hari. Jadi Bapak Ibu mungkin boleh istirahat di hari Senin dan Kamis. Sisanya mungkin Bapak Ibu boleh olahraga. Di weekend mungkin bisa lebih panjang lagi sambil aktivitas bersama keluarga seperti itu. Lanjut pertanyaan lagi, gimana dok? Tipe-tipe olahraga itu bukan berarti harus olahraga berat ya. Ya. Kembali lagi harus tahu limit masing-masing. Kalau ternyata jalan kaki itu udah cukup, itu sudah termasuk olahraga. Jadi biasakan dulu jalan kemana-mana jalan gitu, karena kan harus tahu juga nih kalau sendi itu yang terlalu high impact itu juga bahaya. Lagi kalau osteosi yang lebih lanjut takutnya berbahaya juga ke jantung gitu. Jadi bukan berarti 150 menit satu minggu itu aku harus latihan yang burpees, push up berapa kali selama setengah jam setiap hari, itu enggak. Mau 10 menit, 15 menit tapi konsisten itu lebih baik daripada kita berlebihan dalam satu hari habis itu enggak sama sekali gitu. Oke, tanda nih dok, tanda kalau kita udah merasa olahraga, katanya saya dengar di YouTube ya, olahraga yang sudah efektif itu yang kita merasakan ada hormon endorfinnya. Kalau kita kayak bahagia itu olahraganya udah bener. Katanya gitu dok ya. Itu bener nggak sih dok? Betul, karena kalau olahraga itu memang menaikkan endorfin. Itu suatu kenapa pasien-pasien yang misalkan adanya adiksi, contohnya kecanduan sesuatu, biasanya disuruh untuk dokternya diimbangkan dengan olahraga juga. Kenapa? Karena itu menjadi interaksi daripada mengambil substansi yang menaikkan dopamin ini, carilah dopamin di kegiatan yang lain. Jadi tetap merasa bahagia juga. Gitu.
Oke, wah itu kalau dopamin lagi kita harus webinar lagi dok ya, panjang gitu kalau dopamin, menarik sekali. Oke, terima kasih dokter. Nanti kita mungkin akan bahas olahraga lagi di sesi yang berikutnya. Ada lagi pertanyaan untuk Bu Reta dari Ibu Yuwanda di Pekanbaru. Ini pertanyaannya, apakah boleh join pro? Apakah aman join pro untuk yang menderita penyakit gula, asam urat, tensi, dan kolesterol? Wah, diborong semua nih sama Bu Yuwanda ya. Bantu pencerahannya. Mau dijawab enggak? Dijawab lah Bu ya, Bu Yuwanda. Oke Bu, Bu Reta boleh Bu untuk dijawab Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih tadi Ibu Yuwanda ya. Ya, Ibu Yuwanda. Oke. Bro, bisa Kak atau aman nggak nih pada penderita gula, asam urat, kolesterol, sama hipertensi ya? Nah, ini saya kurang tahu nih, apakah penyakit ini ada di satu orang atau mungkin satu-satu gitu ya? Mungkin saya bahas satu persatunya dulu ya. Untuk Join Pro, apakah aman untuk penderita gula gitu ya? Nah, sebenarnya belum ada penelitiannya juga bahwa mungkin kan kalau Join Pro ini ada yang namanya kandungan glukosamin, di mana pada beberapa orang pun juga memiliki pemikiran bahwa glukosamin itu bisa meningkatkan kadar gula di dalam darah gitu. Padahal sebenarnya itu tidak 100% benar gitu. Jadi sebenarnya itu tidak ada yang jurnal penelitian yang menunjukkan bahwa si glukosamin ini bisa meningkatkan kadar glukosa di dalam darah. Dan memang ketika dilihat dari reaksinya pun sebenarnya glukosamin ini tidak berubah menjadi glukosa di dalam darah. Seperti itu. Jadi memang relatif lebih aman sih sebenarnya untuk penderita gula. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau memang dikonsultasikan ke dokter yang menanganinya. Ini akan lebih baik karena biasanya kan pada penderita diabetes itu pun juga sudah mendapatkan dari dokternya. Nah, gitu dan kita kan biasanya kurang tahu nih obatnya apa aja yang didapat dari dokternya. Nah, langkah lebih baik kalau dikonfirmasi dulu ke dokternya apakah boleh untuk konsumsi dari Nutracare Join Pro ataupun bahkan nanti Nutracare Join Formula juga seperti itu. Nah, lalu pada asam urat. Nah, sebenarnya pada asam urat ini aman-aman saja, tapi dia tidak meredakan untuk kondisi asam uratnya ya. Karena kan memang dia fungsinya itu untuk nyari persendiannya atau untuk kesehatan persendian. Sedangkan kalau untuk asam uratnya sendiri memang belum ada penelitian dari Join Pro sendiri atau Join Formula ini untuk menangani asam uratnya. Seperti itu. Nah, terus tadi ada hipertensi ya. Nah, hipertensi tadi yang saya sampaikan juga di awal untuk Nutracare Join Pro dan Nutracare Join Formula itu menggunakan glukosaminnya itu adalah glukosamin HCl. Di mana glukosamin HCl ini lebih rendah garam. Jadi tentunya akan lebih aman digunakan pada penderita yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi dibandingkan dengan glukosamin sulfat karena glukosamin sulfat itu memiliki kandungan garam yang lebih tinggi seperti itu. Lalu kemudian pada penderita kolesterol. Nah, pada penderita kolesterol ini juga Join Pro itu cukup aman untuk dikonsumsi pada penderita kolesterol. Nah, kalau misalkan nih ternyata yang ditanyakan adalah konsumennya ini atau penderita ini memiliki gula yang tinggi, kemudian asam urat tinggi, kolesterolnya tinggi, dan juga tensinya tinggi. Nah, ini kan biasanya pengobatannya sudah cukup banyak sekali ya. Nah, alangkah lebih baiknya untuk dikonsultasikan ke dokternya apakah boleh untuk menambahkan suplementasi dari Join Pro ataupun Join Formula. Seperti itu Pak Ahmad. Mungkin Dokter Adina bisa menambahkan, Dok? Cukup sih dari saya. Oke, Dokter Adina cukup ya dok ya. Oke, terima kasih tadi pertanyaan dari Ibu Yuwanda. Kita ada masih punya waktu 3 menit lagi. Sebentar. Oke, nah ini ada pertanyaan nih dari Bapak atau Ibu ya, dari Pangkalan Kerinci. Ini karena usianya sudah 60 tahun nih. Mempunyai masalah lutut, mungkin yang paling efektif apa sih dok? Karena udah 60 tahun, mungkin olahraga pun pilih-pilih ya kan. Mungkin dokter bisa menyarankan untuk Ibu Samsian ya atau Bapak, mohon maaf Bapak dari Pangkalan Kerinci, untuk 60 tahun apa sih makanan, lalu juga olahraga, mungkin pola hidup, gaya hidup yang cocok untuk kesehatan sendi di usia 60 tahun dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau misalkan sudah usia yang lebih lanjut, emang keluhan nyeri sendi itu kan pasti cukup seringnya dikeluhkan. Apalagi biasanya penyakit-penyakit nyeri sendi itu karena degenerasi gitu. Nah, kalau misalkan umur segitu pun juga biasanya sudah banyak penyakit-penyakit penyerta lain. Contohnya penyakit
jantung gitu ya, kemudian ada diabetes juga, kolesterol juga, dan lain-lain. Nah, memang khawatirnya kalau misalkan terlalu banyak minum obat gitu kan bisa berinteraksi. Memang harus dibantu juga dengan gaya hidupnya yang baik. Kalau misalkan memang ada masalah lutut, nyeri sekali, istirahatkan. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan olahraga, jangan dipaksakan dipijat, jangan dipaksakan diurut. Biarin dulu. Kalau memang ternyata nyeri, diistirahatkan. Kemudian kalau misalkan benar-benar nyeri, boleh dikompres oleh air dingin dan dikonsultasikan ke dokter. Kenapa? Karena mungkin penyakit lututnya tersebut bisa banyak gitu. Yang tadi udah sempat dijelaskan ya kan, karena nyeri sendi itu bukan cuma satu penyakit, tapi banyak sekali dan penyebabnya itu sangat berbeda. Jadi tata laksananya pun akan berbeda. Jadi tetap kembali lagi kalau misalkan ternyata keluhannya mengkhawatirkan dan keluhannya parah, dikonsultasikan dulu ke dokter. Baiknya gimana? Apakah perlu tata laksana yang lebih lanjut atau bagaimana? Karena memang nggak enak banget ya untuk masalah sendi itu pasti. Tetap harus digabungkan dengan gaya hidup yang sehat juga, makanan-makanan harus tetap dijaga, kalsiumnya juga tetap harus dijaga, minum susu juga harus, air putih, dan juga jangan terlalu olahraga yang berlebihan gitu. Misalkan terlalu sering naik turun tangga aja, biasanya kan itu sulit tuh untuk orang-orang yang lebih tua. Gitu. Jadi kalau bisa itu dikurangi gitu, karena takutnya tumpuannya terlalu berat. Oke, tadi dokter juga dalam materinya menyampaikan bahwa untuk sendi ini hindari banyak makan daging, Dok ya. Daging, ikan, Dok ya, betul Dok ya. Nah, saya gimana, Dok? Ya betul, itu biasanya tapi untuk pasien-pasien yang asam uratnya tinggi. Asam urat tinggi. Oke. Biasanya dikarenakan oleh pola makan, ya kan? Yang harus diatur adalah makanannya. Oke, saya jadi ingat idola saya ya dari The Beatles, Paul McCartney, masih sehat. Nah, tahun ini dia 80 tahun itu makanannya bener banyak banget sayurannya, buah-buahannya gitu ya. Pola hidupnya sangat menarik sekali, mungkin bisa jadi inspirasi juga ya buat Bapak Ibu semuanya di usia 80 tahun masih ada tur konser keliling dunia saat ini ya. Seperti itu. Jadi memang gaya hidup, pola hidup yang semakin usia, apalagi semakin usia lanjut usia, tentu harus kita jaga jadi lebih baik lagi. Ada satu pertanyaan terakhir nih, udah lewat 1 menit, tapi kita coba bacakan ya. Dari Bu Grace di Bogor, ini apakah konsumsi Evogal Depisclow berkepanjangan ada efek sampingnya? Karena tadi ada efektivitasnya itu sama kortikosteroid ya Bu Reta ya. Nah ini apakah ada efek sampingnya untuk berkepanjangan Bu Reta? Oke, baik. Terima kasih ya. Pertanyaannya menarik sekali nih dari Ibu Grace ya. Avogal Deviosco ini aman nggak sih untuk dikonsumsi jangka panjang gitu ya? Nah, sekali lagi tadi saya sampaikan ya bahwa Avogal Deviosco ini memang memiliki efektivitas yang setara dengan obat-obat golongan kortikosteroid yang tadi ya, yang bisa untuk membantu mengurangi peradangan biasanya gitu. Tapi untuk Avogal Deviosco ini sangat aman untuk dikonsumsi jangka panjang. Karena kan Avogal Deviosco ini terbuat dari herbal segar ya Bapak dan Ibu sekalian ya, di mana untuk herbal segar ini memiliki efektivitas 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan 3 kali lebih efektif dibandingkan dengan herbal kering gitu. Jadi memang untuk efektivitasnya ini sangat bagus sekali nih untuk Avogal Devil Scroll ini gitu, dan tanpa efek samping karena terbuat dari herbal. Seperti itu Bapak Ahmad. Oke, tadi menarik ya Bu Reta juga sampaikan di awal di gambarnya ternyata perkebunannya itu satu area ya di Swiss itu dengan pabriknya ya Bu Reta ya. Iya Makanya betul. kenapa bisa segar sekali kurang dari 24 jam diproduksinya. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang membutuhkan Avogal Depisclow, boleh silakan jika ingin mencari tokonya kesulitan boleh silakan menghubungi kontak servis kami ya yaitu di 0811 9690 3055. Dan media sosial kami juga ada Instagram, ada YouTube juga. Oke, untuk sesi tanya jawab saya akhiri. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan tetapi belum kami jawab, mungkin nanti akan kami hubungin melalui nomor customer service kami. Oke, sebelum kita masuk ke berikutnya yaitu ada door prize, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Dr. Adina dan Ibu Reta. Kesimpulan singkatnya, mungkin mulai dari Dr. Adina dulu, Dok. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Untuk kesimpulannya adalah nyeri sendi itu banyak sekali penyebabnya dan banyak sekali different tata laksananya itu sangat-sangat berbeda. Gitu. Jadi kalau misalkan dirasa nyeri sendi, boleh diatur dulu tuh misalkan gejala awalnya seperti apa,
Kemudian jangan lupa konsultasikan kepada dokter untuk cari tahu benar-benar penyebabnya itu apa. Dan jangan lupa untuk gaya hidupnya juga harus diimbangi, makan yang sehat, olahraga secukupnya, dan tidak ada yang berlebihan. Terima kasih. Oke, terima kasih tadi ya. Ingat kuncinya olahraga karena temanya Agustusan nih ya. Kalau 2018 kita ingat Agustus 2018 itu ada Asian Games, itu jadi olahraga di mana-mana. Sekarang walaupun tidak ada pesta olahraga di Indonesia, tapi kita harus olahraga ya. Karena Piala Dunia November, Bapak Ibu ya. Jadi masih ada waktu dari Agustus sampai November buat olahraga ya. Jadi pas November itu diajak teman-temannya main bola udah siap. Ditambah lagi dengan asupan dari Nutracare dan Avogelnya. Dari Ibu Reta, boleh Bu untuk kesimpulannya Bu? Oke, baik. Untuk menjaga kesehatan persendian, Bapak dan Ibu sekalian dapat mengkonsumsi produk dari Nutracare dan juga Avogal, di mana dari produk Avogal itu kita memiliki Avogal Devilo dalam bentuk sediaan tablet dan juga tinctur. Lalu kemudian dari brand Nutracare kita memiliki Nutracare Joint Pro dan juga Joint Formula. Nah, untuk Avogal Devilo ini terbuat dari herbal segar tanpa proses pengeringan, sehingga bahan aktifnya itu 3 kali lebih banyak dibandingkan dengan herbal kering dan memiliki efektivitas 3 kali lebih efektif dibandingkan herbal kering. Lalu kemudian untuk Avogal Devils Flow ini juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang karena memang terbuat dari bahan herbal dan memiliki efektivitas anti peradangan yang setara dengan obat-obat golongan kortikosteroid, tapi tentunya tanpa efek sampingnya. Lalu kemudian kita juga memiliki produk Nutracare Joint Formula, di mana Nutracare Joint Formula ini mengandung glukosamin, chondroitin, MSM, kemudian ester C dan juga zinc. Jadi memang komposisinya itu sangat lengkap sekali. Seperti itu. Lalu kemudian kita juga memiliki produk yang selanjutnya itu adalah Nutracare Joint Pro. Di mana untuk Nutracare Joint Pro ini mengandung kandungan UC2 atau undernature collagen type 2 yang terbuat dari kolagen tulang rawan dada ayam, memiliki efektivitas 2 kali lebih efektif dibandingkan dengan suplementasi glukosamin dan chondroitin pada umumnya. Seperti itu Pak Ahmad untuk kesimpulan dari saya. Oke, terima kasih atas kesimpulan singkatnya dari Dr. Adina dan Ibu Reta. Bagi para peserta yang berada di Zoom, jangan beranjak dahulu ya, karena akan ada door prize yang akan kita undi di akhir acara. Kita akan segera, door prize-nya itu mendapatkan paket dari 5 paket produk Join Pro, dan juga ada 3 voucher cek daya tahan tubuh di Prodia ya. Mungkin Bapak Ibu sekarang ingin menguji juga ya vaksin seperti apa ya, efektivitas daya tahan tubuh di tubuh kita. Oke, kita langsung mulai aja untuk pengundiannya. Kita akan mulai. Oke, baik, kita mulai aja ya. Untuk mendapatkan 5 botol Nutracare Joint Pro ya. Kita mulai dari pemenang yang pertama nih. Baik, kita cek. Baik, selamat kepada Ibu Pita Nopitasari di Jakarta mendapatkan 1 botol Join Pro. Lanjut, masih ada 4 pemenang lagi. Oke. Selamat kepada Ibu Resi Mayestika ya. Yang pastinya di Indonesia ya. Lanjut, pemenang yang ketiga. Oke, selamat kepada Ibu Reti Wiriarta Nainggolan dari Jakarta mendapatkan Nutracare Joint Pro. Masih ada 2 lagi mendapatkan Nutracare Joint Pro, tadi menarik sekali ya, dari kolagen tulang dada rawan ayam ya. Luar biasa. Ada Bos Weda juga. Lanjut Bu ya, kita akan lanjut 2 pemenang lagi untuk Joint Pro-nya. Nah, siapakah ini? Bapak Redi ya, Anugrah Hadi. Selamat Pak. Kita masih ada undi 1 lagi pemenang untuk Nutracare Joint Pro-nya. Selamat kepada Ibu Nabila Adawiyah. Tadi juga bertanya Bu ya, jadi langsung bisa diminum ya untuk Nutracare Joint Pro-nya. Selanjutnya yaitu 3 voucher cek daya tahan tubuh di Prodia. Selamat kepada, nah ini tadi Bapak atau Ibu Samsian dari Riau bertanya juga mendapatkan cek daya tahan tubuh ya ke Prodia Bapak Ibu.
Silakan, ada seri 2 lagi. Nanti Bapak Ibu boleh langsung datang ke Prodia membawa voucher yang kami siapkan gratis ya untuk cek daya tahan tubuh di Prodia. Selanjutnya, selamat kepada Ibu Dewi Asterina mendapatkan voucher cek daya tahan tubuh di Prodia. Lanjut, masih ada satu pemenang lagi. Sore hari ini mendapatkan voucher cek daya tahan tubuh di Prodia. Oke, kita cek siapa yang akan mendapatkannya. Selamat kepada Ibu Arita Ratnasari. Oke, tadi undian door prize sudah selesai. Bagi para pemenang door prize, mohon melakukan konfirmasi ke WA dan Avogel ke nomor 081196903055 paling lambat 15 Agustus 2022 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ketentuan untuk bisa mendapatkan hadiah ataupun door prize-nya, peserta harus konfirmasi dan memiliki KTP dan NPWP. Jika tidak mengikuti syarat dan ketentuan tersebut, maka kami anggap hangus ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas antusiasnya di sore hari ini bersama dengan Nutracare dan juga Avogel. Selamat berakhir pekan. Semoga perbincangan kita hari ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam sehat dari Nutracare dan Avogel. Terima kasih dan sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.